Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Hari ini hari Senin, tanggal 24 Januari 2022. Hari ini saya akan bicara tentang pembunuhan dan kekejaman yang dilakukan Muhammad SAW bagian pertama. Mari kita mulai. Pembunuhan dan kekejaman yang dilakukan Muhammad SAW. Pembunuhan untuk mencapai tujuan politik agama merupakan bagian penting dari sejarah Arab dan ekspansi agama Islam. Kata assassin sendiri memiliki akar sejarahnya dari Arab. Daftar di bawah ini merupakan hasil dan alasan dibalik pembunuhan yang diperintahkan dan didukung oleh Nabi Muhammad serta sumber-sumber utama yang menyebutkan insiden-insiden ini. Nama-nama yang dicetak tebal menunjukkan bahwa satu-satunya alasan mengapa sumber menunjukkan bahwa Muhammad ingin mereka dibunuh atau diancam akan dibunuh adalah karena mereka telah mengejek, menghina, atau meragukannya, atau untuk memeras keuntungan ekonomi, atau untuk menghancurkan penyembahan berhala atau nabi saingan. Semua orang lain mungkin telah dibunuh untuk alasan tambahan seperti berpose atau menghasut ancaman fisik atau hukuman yang pantas untuk pembunuhan atau menyakiti orang seperti yang ditunjukkan dalam kolom alasan. Pertama, pembunuhan Asma binti Marwan terjadi Januari tahun 624. Alasan untuk memerintahkan atau mendukung pembunuhan Asma binti Marwan karena menentang Muhammad dengan puisi dan karena memprovokasi orang lain untuk menyerangnya. Saya ulangi sekali lagi. Alasan untuk memerintahkan atau mendukung pembunuhan Asma binti Marwan karena menentang Muhammad dengan puisi dan karena memprovokasi orang lain untuk menyerangnya. Hasilnya, Asma binti Marwan dibunuh. Sumber utama terkemuka informasi ini Ibnu Hisam dan Ibnu Ishaq, Sirat Rasul Allah. 2. Ibnu Sa'd, Kitab Al-Tabakat Al-Kabir, volume 2. Nomor 2. Pembunuhan Abu Afaq terjadi Februari tahun 624. Alasan untuk memerintahkan atau mendukung pembunuhan penyair Yahudi Abu Afaq karena menentang Muhammad melalui puisi dan menurut Ibnu Sa'd menghasut orang untuk melawan Muhammad. Hasilnya, Abu Afaq dibunuh. Sumber utama terkemuka informasi ini Ibnu Hisam dan Ibnu Ishaq, Sirat Rasul Allah. 2. Ibnu Sa'd, Kitab Al-Tabakat Al-Kabir, volume 2. 3. Pembunuhan Al-Nadar Ibnu Al-Harith terjadi pada saat setelah pertempuran Badar, Maret tahun 624. Terjadi pembunuhan ini setelah pertempuran Badar bulan Maret tahun 624. Alasan untuk memerintahkan atau mendukung pembunuhan menurut Mubarakpuri, Al-Nadir ditangkap selama pertempuran Badar. Sebuah ayat Al-Quran diturunkan tentang Nadir bin Harits karena mengejek Al-Quran sebagai kisah orang-orang dahulu. Dia adalah salah satu dari 2 tahanan yang dieksekusi dan tidak diizinkan untuk ditebus oleh klan mereka karena dia mengejek dan melecehkan Muhammad dan menulis puisi dan cerita yang mengkritiknya. Menurut Waqidi, dia juga menyiksa para sahabat Muhammad. Hasilnya, Nadir bin Harits dipenggal oleh Ali. Sumber utama terkemuka informasi ini dalam Al-Quran, surat 83 Al-Mutaffifin ayat 13. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng-dongeng orang-orang dahulu. Sumber kedua, Ibnu Hisam dan Ibnu Ishaq, Sirat Rasul Allah. Pembunuhan keempat, pembunuhan Uqbah bin Abu Muwaid terjadi setelah pertempuran Badar bulan Maret tahun 624.
alasan untuk memerintahkan atau mendukung pembunuhan Uqbah bin Abu Muwaid ditangkap dalam perang Badar dan dibunuh alih-alih ditebus karena dia melemparkan jeroan hewan mati ke tubuh Muhammad dan melilitkan jubahnya di leher Muhammad saat dia sedang berdoa. Hasilnya Uqbah bin Abu Muwaid dipenggal oleh Hasim ibnu Thabit atau Ali. Hasilnya Uqbah bin Abu Muwaid dipenggal oleh Hasim ibnu Thabit atau Ali. Sumber utama terkemuka informasi ini ada di dalam Sahih Bukhari 1.29.2499, Sahih Bukhari 6.260.2339. Sumber kedua Ibnu Hisam dan Ibnu Ishaq Sirat Rasul Allah. Sumber ketiga Tabari volume 9 tahun-tahun terakhir Nabi. Pembunuhan kelima, pembunuhan Ka'b ibnu al-As. Pembunuhan kelima, pembunuhan Ka'b ibnu al-Ashraf terjadi bulan September tahun 624. Alasan untuk memerintahkan atau mendukung pembunuhan, menurut Ibnu Ishaq, Muhammad memerintahkan para pengikutnya untuk membunuh Ka'b karena dia telah pergi ke Mekah setelah Badar dan memarahi Muhammad dan menyusun ayat-ayat di mana dia meratapi para korban Quraisy yang terbunuh di Badar. Tak lama kemudian dia kembali ke Madinah dan menyusun ayat-ayat yang bersifat menghina tentang wanita muslim. Ibnu Katsir menambahkan bahwa dia menghasut orang-orang untuk memerangi Muhammad. Hasilnya Ka'b bin al-Ashraf dibunuh. Sumber utama terkemuka informasi ini bisa dilihat di dalam Sahih Bukhari nomor 5.259.2369, Sahih Muslim nomor 19.24436. Sumber kedua Ibnu Hisam dan Ibnu Ishaq Sirat Rasul Allah. Sumber ketiga Sirat Al-Nabawiyah karya Ibnu Katsir. Pembunuhan keenam, pembunuhan Abu Rafi ibnu Abi al-Hukaik terjadi bulan Desember tahun 624. Alasan untuk memerintahkan atau mendukung pembunuhan Abu Rafi ibnu Abi al-Hukaik karena mengejek Muhammad dengan puisinya dan karena membantu pasukan konfederasi dengan memberi mereka uang dan perbekalan. Hasilnya Abu Rafi dibunuh. Sumber utama terkemuka informasi ini bisa dilihat di dalam Sahih Bukhari nomor 4.252.2264, Sahih Bukhari nomor 5.259.2370, Sahih Bukhari nomor 5.259.2371, Sahih Bukhari nomor 5.259.2372 dan banyak lagi. Sumber kedua Ibnu Hisam dan Ibnu Ishaq Sirat Rasul Allah. Sumber ketiga Tabari volume 7 Landasan Komunitas. Pembunuhan ketujuh, pembunuhan Khalid Ibnu Sufyan terjadi tahun 625. Alasan untuk memerintahkan atau mendukung pembunuhan Khalid bin Sufyan karena ada laporan bahwa dia dianggap menyerang Medina dan dia menghasut orang-orang di Nakhlah atau Urana untuk memerangi muslim. Hasilnya Khalid bin Sufyan dibunuh. Sumber utama terkemuka informasi ini bisa dilihat di Musnad Ahmad nomor 3.2496, di Sunan Abu Daud nomor 1244, Ahmad Hasan. Sumber ketiga Ibnu Hisam Sirat Rasul Allah. Sumber keempat Tabari volume 9 tahun-tahun terakhir Nabi. Pembunuhan ke-8, pembunuhan Abu Asa Amri bin Abdul Allah Al-Jumahal terjadi bulan Maret tahun 625. Alasan untuk memerintahkan atau mendukung pembunuhan penggal kepala Abu Asa An-Nur bin Abdul Allah Al-Jumahi karena dia adalah tawanan perang yang ditangkap selama invasi Hamra al-Asad yang Muhammad lepaskan sekali, tetapi dia mengangkat senjata melawannya lagi. Hasilnya
Abu Asah dipenggal oleh Ali. Sumber utama terkemuka informasi ini bisa dilihat di kitab Tabari volume 7, Fondasi Komunitas. Pembunuhan ke-9, pembunuhan Muawiyah bin Al-Mughirah terjadi bulan Maret tahun 625. Alasan untuk memerintahkan atau mendukung pembunuhan Muawiyah bin Al-Mughirah karena dituduh oleh Muhammad sebagai mata-mata. Dia pergi ke Utsman sepupunya untuk berlindung dan Utsman mengatur untuk kembali ke Mekah, tapi dia tinggal terlalu lama di Madinah. Setelah Muhammad mendengar dia masih di Madinah, dia memerintahkan kematiannya. Hasilnya Muawiyah bin Al-Mughirah ditangkap dan dieksekusi. Sumber utama terkemuka informasi ini bisa dilihat dalam Ibnu Hisam dan Ibnu Ishaq Sirat Rasul Allah. Pembunuhan ke-10, pembunuhan Al-Harits bin Suwaid Al-Ansari terjadi bulan Maret tahun 625. Alasan untuk memerintahkan atau mendukung pembunuhan Al-Harits bin Suwaid karena menurut beberapa tradisi Islam, Allah menurunkan Al-Quran dalam surat 3 ayat 86 sampai 88 yang menunjukkan bahwa mereka menolak Islam setelah menerimanya harus dihukum. Al-Harits bin Suwaid adalah seorang muslim yang berperang dalam perang Uhud dan membunuh beberapa muslim. Ia kemudian bergabung dengan Quraisy dan meninggalkan Islam. Setelah diancam dengan ayat-ayat itu, Al-Harits mengirim saudaranya kepada Muhammad untuk meminta pengampunannya. Hasilnya, laporan yang bertentangan. 1. Muhammad mengizinkannya kembali tapi kemudian memutuskan untuk membunuhnya. Al-Harits dipenggal oleh Utsman. 2. Allah menurunkan ayat Al-Quran surat 3 ayat 89, kecuali orang-orang yang bertobat setelah itu dan memperbaiki dirinya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan Al-Harits bertobat dan menjadi muslim yang baik. Hasilnya laporan yang bertentangan. Sumber terkemuka informasi ini bisa dilihat dalam Al-Quran surat 3 ayat 86 sampai 86, bagaimana mungkin Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kufur setelah mereka beriman dan mengakui bahwa Rasul Muhammad itu benar dan bukti-bukti yang jelas telah sampai kepada mereka. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang jalim. Ayat 87, mereka itu balasannya adalah ditimpa laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Ayat 88, mereka kekal di dalamnya, laknat tidak akan diringankan ajab dari mereka dan mereka tidak diberi penangguhan. Sumber kedua, Ibnu Hisam dan Ibnu Ishaq Sirat Rasul Allah. Pembunuhan ke-11, pembunuhan Abu Sofyan terjadi tahun 627. Alasan untuk memerintahkan atau pembunuhan ke-11, pembunuhan Abu Sofyan terjadi tahun 623. Pembunuhan ke-11, pembunuhan Abu Sufyan terjadi tahun 627. Alasan untuk memerintahkan atau mendukung pembunuhan Ammar bin Umayyah Al-Damri dikirim untuk membunuh Abu Sufyan, pemimpin Quraisy. Hasilnya orang musyrik dibunuh oleh muslim. Sumber utama terkemuka informasi ini kitab Tabari volume 7 Landasan Komunitas. Ini adalah bagian pertama pembunuhan yang dilakukan oleh Muhammad SAW atau didukung oleh Muhammad SAW. Terima kasih dan tunggu selanjutnya bagian kedua.